mengabdi dengan penuh semangat dan dedikasi sebagai media pemersatu bangsa. Radio Republik Indonesia hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjaga kekayaan budaya bangsa kita. Hari ini, mari kita rayakan dedikasi yang tak lekang oleh waktu. Memperkokoh komitmen untuk selalu setia menemani masyarakat dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Inilah acara spesial Hari Bakti Radio ke-79 tahun. Selamat mengikuti. Kita sambut pembawa acara kita, Selviana Langodai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi selamat datang bersama-sama dengan kami di keluarga besar LPP RRI Manokwari. Kita berikan aplaus untuk kita bersama. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan Forkopimda baik tingkat provinsi maupun kabupaten yang sudah memenuhi undangan kami untuk hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini untuk mengikuti setiap sesi demi sesi, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu pensiunan LPP RRI Manokwari yang kami kasihi, mantan angkasawan angkasawati yang berjaya dengan suara-suara emasnya mereka dan karya-karya mereka. Pada masanya kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Sekali lagi kami minta, mari kita bersama-sama memberikan aplaus yang meriah untuk kebersamaan kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari yang berbahagia ini, kita semua berkumpul dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan untuk memperingati Hari Bakti Radio ke-79 tahun, tepatnya hari ini 11 September 2024. Di mana RRI akan terus menjadi suara yang menyatukan bangsa, membawa informasi terpercaya dan memelihara semangat kebangsaan di setiap penjuru Nusantara. RRI sebagai lembaga penyiaran publik telah menemani masyarakat Indonesia dalam berbagai dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Hari ini kita bersama-sama kembali mengingat kontribusi RRI dalam membangun negeri ini dan memperkokoh fondasi persatuan. Dengan semangat Tri Prasetya, mari kita lanjutkan komitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu, sebagai umat yang percaya bahwa setiap karya kita, setiap upaya kita, dan prosesi pada hari ini tidak akan berjalan dengan baik hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, mengawali kebersamaan kita dan resepsi pada hari ini akan kita awali dengan doa. Kami undang dengan penuh kasih kepada saudari kita Mary Mariar untuk membawakan doa sebagai pembuka dari acara ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran agama Kristen Protestan bagi Bapak, Ibu, agama sahabat dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, yang kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami kembali menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepadamu atas segala kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Kami telah diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami telah diberikan kehangatan, lewat kasih dan cinta-Mu bagi kami. Di saat ini, sebagai keluarga besar LPP RRI di seluruh Indonesia, kami boleh menaikkan syukur kami atas karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam karya-karya kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan boleh menuntun kami dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada Tuhan. Kami boleh berkarya hingga di hari ini. Kami boleh mensyukuri 79 tahun Radio Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh ada di usia ini, ada pertolongan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada hikmat Tuhan yang terus menolong kami untuk terus dapat bekerja bagi bangsa dan negara kami.
Berkati pimpinan-pimpinan kami, direktur kami, sampai pada pimpinan-pimpinan stasiun di seluruh Indonesia. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami dapat bekerja sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika kami melakukan kesalahan dalam pekerjaan kami Tuhan, kami mohon Tuhan tegur kami dengan cara Tuhan sendiri, agar kami boleh melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami dengan kejujuran, dan kami mengutamakan kasih dan persaudaraan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga, buat penyertaan-Mu hingga di 79 tahun Radio Republik Indonesia. Kami percaya sungguh Tuhan, dan kami taruh kehidupan kami dalam lembaga ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, berikan kami hikmat untuk bekerja takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pimpinan kami, Kepsta RRI Manokwari, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan dia kesehatan dan kekuatan. Berikanlah dia hikmat, berikanlah dia kekuatan untuk dapat bekerja dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan dan segala karya kami di tanah ini, di tanah Papua, di kota Injil Manokwari, ajarlah kami Tuhan, seperti kata ISK ini, barang siapa bekerja dengan jujur dan taat di tanah ini, akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kami tanda heran yang satu dan tanda heran yang lain untuk terus berkarya bagi tanah kami, tanah Papua dan seluruh tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, tamu undangan yang turut hadir dalam sukacita kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan damai surgawi-Mu tinggal dalam kehidupan mereka. Ini kami Bapa dalam syukur kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita menikmati setiap acara yang sudah dikemas oleh teman-teman panitia seksi acara resepsi Hari Bakti Radio ke-79, kita tahu bersama bahwa di bulan November nanti, di penghujung tahun ini, kita akan sama-sama menjalani pesta demokrasi, kita akan memilih pemimpin daerah kita. So untuk itu kami ingin berbincang sejenak. Ini mungkin kebiasaan kami di RRI, kalau ada narasumber yang kompeten, kita langsung ajak untuk ngobrol sedikit. Mohon izin Pak Kepsta, boleh ya? Oke, terima kasih, saya sudah dapat sign. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan mendengarkan pertama kesiapan dari sisi keamanan, karena kita tahu bahwa kegiatan Pesta Demokrasi jalannya Pilkada 2024 nanti terlepas dari kesiapan pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, kami sudah sering mengajak mereka untuk ngobrol di sini dan informasi-informasi itu juga sudah terpublish sampai ke masyarakat. Kita akan ngulik sedikit dari sisi keamanan.
saya mungkin akan menjumpai, saya di tempat aja, nanti Bapak Ibu yang mungkin akan kami tanyai sedikit-sedikit bisa menjawab di tempat saja. Nanti ada teman-teman dari seksi acara, teman-teman panitia sudah standby dengan mic yang akan dijalankan. Yang pertama mungkin saya ingin mendengarkan sedikit arahan atau mungkin katakanlah pendapat dari, kebetulan di sini ada perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, ada Bapak Toman Ramandei SHMH, beliau adalah koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kejaksaan Tinggi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan pilkada nanti terkait dengan proses pengawal proses hukum ya. Nah mungkin dari sisi itu kita akan mendengarkan sedikit sejauh mana kesiapan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kepada Bapak Ramandei disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk MC yang memberikan kesempatan kepada kami. Dan apa yang disampaikan oleh MC tadi, kami dari pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan arahan pimpinan dari tingkat pusat sampai di tingkat provinsi dan kota, baik tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, telah melakukan koordinasi dan ada satu instruksi bahwa ada yang dikenal dengan pengamanan terhadap pelaksanaan pilkada, yaitu pos pemilu, dan itu sudah ada di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Nah bagian ini menunjukkan pelaksanaan tugas kejaksaan yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas untuk bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam melaksanakan tugas pengamanan terhadap pilkada, baik itu dalam tingkat pengawasan maupun dalam tingkat pelaksanaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau Silakan, kepada Pak. seluruh warga Provinsi Papua Barat maupun kabupaten kota yang berada di Provinsi Papua Barat, dan karena wilayah hukum kejaksaan ini sampai kepada Papua Barat Daya, untuk itu kami menghimbau, mari kita sama-sama bergandeng tangan dalam melaksanakan tugas fungsi kami di masing-masing stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pemilu kada ini agar berjalan dengan damai, dan keputusan kita hari ini dalam memberikan suara dalam pemilihan ini akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Ramandei. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami selanjutnya akan berbincang sejenak. Sebenarnya saya agak sedikit tidak merasa layak untuk mewawancara beliau, tetapi saya harus melakukannya karena tugas saya MC dan sekaligus moderator pada hari ini. Izinkan saya untuk meminta izin pada senior saya. Hormat Pak Max, kami mohon izin sebentar, Bapak bisa stand up di tempat. Iya, Bapak Ibu hadirin, sebagai seorang yang pernah bekerja di RRI Manokwari khususnya, beliau juga ini pensiunan ya, pensiunan bukan hanya pernah bekerja di RRI Manokwari, tetapi beliau juga pensiunan, kalau kita lihat track recordnya ini panjang sekali, dari provinsi sampai akhir pensiunnya di Kabupaten Manokwari Selatan Pak ya? Betul. Mantan Kepala Kominfo. Betul. Siap. Tapi hari ini saya tidak ingin bertanya pendapat Bapak dari pensiunan Kominfo, tetapi sebagai salah satu yang pernah bekerja di lembaga penyiaran publik RRI Manokwari, tentunya Bapak memiliki banyak pengalaman dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, melihat peran media, akhir-akhir ini punya peran yang sangat penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa kita sama-sama punya tugas bersama untuk menyukseskan Pilkada 2024. Bagaimana pendapat Bapak, apa yang harus dilakukan media untuk membangun kesadaran masyarakat semakin baik lagi agar mereka teredukasi dengan baik sehingga mereka merasa bahwa mereka juga mempunyai peran yang penting untuk menyukseskan Pilkada ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Yang mewakili Bapak Bupati Manokwari yang saya hormati, dari Kejaksaan Tinggi, Adi Ramandei yang kami hormati, saudara saya Ibu Wakapolres yang kemudian izin yang mewakili Bapak Kapolda dari Polda Papua Barat yang kami hormati, dan hadirin sekalian,
Pertama-tama saya mau kasih tahu, mohon maaf kalau ada yang orang Madura di sini. Orang Madura bilang RRI itu paling hebat. RRI itu sekali di udara tak pernah toron-toron. Kalau gitu kita kasih aplaus dulu dong untuk RRI. RRI paling hebat. Saya mantan RRI. Sekitar 24 tahun saya bekerja di RRI Manokwari. Dan saya mau bilang, hebatnya RRI sehingga peran RRI saat itu tahun 2003, 2002 sampai dengan 2005, peran RRI sangat besar terutama dalam mengaktifkan kembali pemerintahan Irian Jaya Barat saat itu. Dan saya salah satu aktor yang sangat berperan untuk bagaimana kita membangkitkan opini masyarakat tentang kehadiran Provinsi Irian Jaya Barat sehingga melahirkan kita semua yang ada saat ini, baik instansi tingkat provinsi, kabupaten dan sebagainya. Peran RRI sangat besar di situ. Mohon maaf sampai-sampai saya dijuluki, mohon izin, saya juluki anjing dari RRI Manokwari. Tapi tidak masalah, saya terima itu demi kejayaan Irian Jaya Barat dan saat ini sudah menjadi Provinsi Papua Barat. Di situ pertama, peran RRI sangat besar. Yang kedua, saya selaku mantan RRI melihat sampai dengan saat ini teman-teman di RRI sekalipun ya kita harus menyadari bahwa perkembangan teknologi sehingga orang pegang HP sudah bisa, tapi masih ada semangat dari teman-teman angkasawan RRI. Di rumah saya masih ada putar radio. Pak Kepala RRI mohon izin, saya masih putar radio. Kemudian peran RRI ini yang saya ingin kasih tahu untuk adik-adik kita sekalian, bagaimana mampu mengajak masyarakat untuk yang pertama, cek apakah saya ini sudah punya nama dalam daftar pemilih atau belum. Itu penting. RRI punya peran. Yang kedua, ajak masyarakat untuk kemudian pada hari pencoblosan jangan sampai tinggal di rumah. Datang, berikan suaramu, karena satu suara menentukan masa depan bangsa ini seperti adik saya Para Mendei dari Kejaksaan Tinggi mengatakan, satu suara sangat menentukan. Dengan demikian, RRI tetap jaya dan terus memainkan peran sebagai lembaga penyiaran publik yang menyuarakan aspirasi dan inspirasi bagi masyarakat. Saya pikir demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maksimatau. Iya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mendengarkan dan mengikuti dan menyimak dengan baik. Kita sama-sama akan mengetahui sudah sejauh mana kesiapan dari sisi keamanan. Untuk itu nanti kita akan sedikit bertanya, berbincang, karena kebetulan hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita dari Kodim 1801 Manokwari, ada Bapak Mayor Infantri Dewa, beliau Pasi Ops. Pak Dewa, mohon izin mungkin Bapak bisa stand up sebentar. Ya, kami ingin mendengarkan dari sisi kolaborasi mungkin Pak, terkait dengan keamanan, apakah akan ada sinergitas antara TNI dan Polri, dan ini sudah sejauh mana komunikasi yang terjalin, dan juga personil TNI sendiri, apakah juga nanti pada hari hanya, pada bulan November nanti sudah disiapkan akan turun ke lapangan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami izin menyampaikan untuk Komandan Kodim ada kegiatan di IKN, ada bersama dengan Bapak Pangdam, kemudian kami sendiri Pasiop yang mewakili sini, nama saya Mayor Infantri Dewa. Kegiatannya untuk penyiapan dalam rangka pengamanan pilkada, kami selalu berkolaborasi dengan pihak kepolisian, di mana itu sudah kita mulai dari tanggal 24 Agustus ya. Dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti pemungutan suara, yaitu tanggal 28 November. Untuk Kodim sendiri kita mempunyai wilayah, ada beberapa tempat termasuk diantaranya Koramil Kota, Koramil Warmare, Koramil Side, Koramil Masni, Koramil Manut,
dan Koremil Tanah Rubuh. Itu pun personil-personil kami yang ada di sana yang sudah kami siapkan, termasuk yang di wilayah kota ini dengan Makodam. Tentunya Makodam ini juga berkolaborasi dengan Polda Papua Barat. Kalau kami Kodim dengan pihak Polresta Manokwari. Dan kami selama ini sudah melaksanakan pengamanan sejauh-jauh hari, melaksanakan patroli bersama, baik itu di KPU, Bawaslu, kemudian di daerah-daerah yang kami anggap itu kurang nyaman. Dan kami di sini akan memberikan rasa nyaman kepada warga masyarakat Manokwari, sehingga masyarakat Manokwari tidak perlu takut dan khawatir apabila nanti mendatangi ke lokasi TPS. Tentunya kami dari TNI netral, tidak mendukung salah satu paslon, dan kami sudah ditekankan pada pimpinan bahwasanya kita selalu membantu dengan pihak kepolisian. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Kita berikan aplaus untuk Pak Dewa. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama. Kami ingin juga mengupdate informasi terkait dengan pengawalan keamanan menjelang sampai dengan hari hanya nanti dari Polres Manokwari. Pada hari ini sudah hadir bersama-sama dengan kita Ibu Agustina Sineri SPD Kompol. Beliau adalah Wakapolres Manokwari. Langsung dari Polresta Manokwari kami hadirkan. Ibu Sineri, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kakak. Iya, Ibu mungkin bisa mengupdate terkait dengan keamanan yang dikawal, kemudian mungkin bisa juga kami update, kita juga pengen tahu nih personilnya ada berapa banyak yang sudah dikerahkan, apakah didatangkan juga dari luar kah, ataukah untuk sementara waktu masih cukup seperti itu. Kemudian sudah sejauh mana teknis atau mungkin perencanaan terkait dengan penanganan pengawalan khusus untuk keamanan. Silahkan Ibu. Iya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat RRI yang ke-79. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Baik, yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf sedianya Bapak Kapolresta Manokwari yang hadir, namun sama mungkin dengan Pak Dandim, beliau semua ada di IKN, jadi tadi pagi berangkat untuk mengikuti kegiatan di IKN, sehingga beliau mendelegasikan kepada saya untuk hadir. Pertama-tama yang saya hormati dan saya kasihi Kepala LPP RRI Manokwari, yang saya hormati Bapak Kapolda Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Humas Polda Papua Barat, kemudian tamu undangan yang lain yang ada dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kemudian dari Dandim 1801 Manokwari, saya lihat ada dari Kementerian Keuangan ya, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang sudah kita semua yang sudah memenuhi undangan dari RRI untuk hadir pada pagi hari ini. Mohon izin kepada Bapak Kabid Humas, ini karena kita orang hierarki jadi jangan sampai nanti saya salah menjawab. Nanti akan dilengkapi Bu, kami juga berencana untuk mewawancara beliau, jangan khawatir Ibu. Siap, jadi mohon izin kekuatan kami di Polresta Manokwari untuk yang dilibatkan di dalam pengamanan Pilkada tahun 2024 ini, itu 2/3 dari kekuatan kami itu sebanyak 450 personil yang kemudian juga nanti kami di backup langsung oleh teman-teman kita dari Kodim dan juga dari Polda Papua Barat yang juga membackup kami dari Polresta Manokwari untuk sama-sama kita mengamankan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang. Dan perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk Manokwari sementara yang sudah terdaftar itu masih 1 paslon, kemudian yang 1 lagi sementara masih dalam proses dan ini semua akan kita kawal bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu mengikuti perkembangan di media massa melihat bahwa ada sengketa yang terjadi dan ini kita menghormati itu semua. Karena bagi kami TNI dan Polri seperti apa yang tadi disampaikan oleh kakak saya dari Kodim bahwa kami TNI Polri
satu garis komando bahwa sudah perintah dari pimpinan kami bahwa kami harus netral. Jadi kami tidak memilih pasangan satu atau memilih pasangan lain. Tapi kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat itu dengan harapan bahwa kami bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Manokwari, bahkan mungkin di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian seperti apa yang tadi saya sampaikan, hari ini juga kami punya pasukan dengan berkolaborasi dengan kita meminta backup dari Kodim, kemudian dari Polda Papua Barat juga, yang mungkin perlu diketahui semua bahwa kita juga sementara melaksanakan operasi, sehingga nanti kami di backup juga oleh Polda Papua Barat dan juga teman-teman kita dari stakeholder terkait, di mana pada saat ini kita sedang melaksanakan pengamanan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, di mana pada saat ini mereka sedang melaksanakan rapat-rapat untuk keputusan yang nantinya diambil terkait dengan pasangan berbudi. Kemudian mungkin sedikit terakhir dari saya sampaikan bahwa kita di Manokwari sendiri, di Kabupaten Manokwari, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sampai saat ini TPS kita itu sebanyak 422 dan ini belum ada perubahan. Nanti kalau ada perkembangan pasti akan diinformasikan kepada kita sekalian. Tetapi satu hal, saya sama dengan tadi perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat, artinya kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, apapun yang ada di media massa atau media elektronik, mari sebagai warga negara yang baik kita datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara kita dan jangan kita melakukan golput. Ya, Bapak Ibu, kami mohon sekali Bapak Ibu, walaupun mungkin di dalam satu keluarga kita berbeda pilihan, jangan membuat kita berantem, tetapi mari sebagai warga negara yang baik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di 5 tahun mendatang, mari kita hadir sebagai warga negara yang baik untuk menyalurkan aspirasi kita. Masalah keamanan dan ketertiban sudah ada rekan-rekan dari TNI, bahkan Polri dan semua stakeholder terkait yang akan siap untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dan terakhir dari saya, ada himbauan Kamtipmas sedikit kepada kita semua. Bapak Ibu mungkin bisa pulang dan sampaikan itu kepada keluarga. Himbauan Pilkada Damai 2024 di Kabupaten Manokwari. Pace, mace, kakak dan ade dong semua, mari tong sama-sama ciptakan Pilkada Damai di Kota Injil yang kita cintai. Dengan menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman, jangan sampai terpecah belah karena beda pilihan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Iya, baik. Melengkapi apa yang sudah disampaikan, kami mohon izin kepada Kabid Humas Polda Papua Barat, kebetulan Pak Iskunawan juga ada di sini. Mungkin sedikit ada tambahan dari pihak Polda Papua Barat terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sineri. Kepada Kombes Pol Ongki Iskunawan, Bapak disilahkan. Terima kasih. Saya berdiri Pak ya. Nggak enak kalau membelakangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala LPP RRI Manokwari, kemudian dari pihak Bea dan Cukai, Pak Didit, kemudian ada Pak Kurniawan juga, kemudian rekan-rekan dari Kejaksaan, ya, kemudian dari Kodam, dari Kodim, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada acara yang berbahagia pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Kombes Pol Ongki Gunawan SIK, ya, saya menjabat Kabid Humas Polda Papua Barat. Saya menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sineri. Ya, kalau tadi Ibu Sineri berbicara skupnya hanya Polresta Manokwari, kemudian juga wilayah Manokwari kota. Ya. Saya tambahkan dalam pelaksanaan pengamanan ini sudah berjalan ya dari mulai Januari tahap pendaftaran dan sebagainya. Kemudian kemarin juga
sudah pendaftaran masing-masing paslon ya di seluruh wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perlu saya sampaikan juga pada saat ini wilayah Papua Barat Daya ini tidak atau belum memiliki Polda. Jadi masih di bawah kendali keamanannya adalah wilayah Polda Papua Barat. Kalau untuk RRI sudah ada ya Pak ya di sana kan? Nah, di Sorong sudah ada sendiri. Saya kebetulan kemarin mau sowan belum sempat. Saya kebetulan ditunjuk sebagai Kasatgas Humas namun di wilayah Papua Barat Daya. Jadi kita dibagi Pak. Jadi dari berbagai dari beberapa pejabat Polda ini karena ada 2 wilayah hukum jadi dibagi. Sebagian ada di wilayah Papua Barat, kemudian sebagian lagi di wilayah Papua Barat Daya. Pada saat pelaksanaan operasi Mantap Raja yang pertama kemarin saya Kasatgas Humas di Papua Barat, sekarang di Papua Barat Daya. Makanya saya pulang pergi nih Pak dari Sorong ke Manokwari. Kemudian kami sampaikan untuk personil yang dilibatkan untuk dari kepolisian mencakup pengamanan pemilu kada ini yang ada di Papua Barat maupun Papua Barat Daya itu jumlahnya 1.728 personil. Itu sudah termasuk yang operasional maupun yang staff ya, staff ini operator dan lain sebagainya itu 1.728 personil yang dibagi kekuatannya di Papua Barat Daya, kemudian di Papua Barat. Untuk yang di Papua Barat Daya itu ada 893 personil yang ditempatkan di sana dan memang di BKO-kan di wilayah sana untuk membackup wilayah Papua Barat Daya. Nah, kemudian itu belum termasuk dari rekan-rekan Kodam ya, dari rekan-rekan Kodam, kemudian satuan samping yang lain yang kita libatkan itu juga tidak hanya dari TNI. Ya, tapi ada dari Angkatan Udara juga ada, Angkatan Laut juga ada, kemudian juga dari Basarnas dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Suneri, ya, saya mengajak, ya, kita mungkin ke depan kita bisa melihat tanggal 21 atau 22 September besok adalah penetapan, ya, penetapan paslon baik dari Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Kemudian permulaan kampanye itu mulai dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Jadi ada waktu sekitar 2 bulan ya Pak ya, September, Oktober, November, ya 2 bulan. Ya kami sampaikan kepada masyarakat luas ya, tadi apa yang disampaikan terakhir oleh Bu Suneri itu yang jadi kita pedomani ya. Kita memilih pemimpin di masing-masing daerah ya, di masing-masing provinsi ini untuk 5 tahun ke depan. Silakan gunakan hak pilih, jangan golput ya, karena nanti masyarakat sendiri yang akan menyesali kalau memang tidak memilih. Lebih baik kita memilih, kemudian kita memberikan koreksi pada saat pemerintahan itu berjalan dengan cara-cara yang santun. Kemudian sesuai dengan pasal ya 9 yang disampaikan di Undang-Undang tentang penyampaian pendapat kemudian aspirasi di muka umum, tolong disampaikan dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bijak. Jangan menggunakan cara-cara anarkis, kemudian dengan cara-cara yang bisa melanggar hukum. Ingat, kita bisa menindak, kita bisa melakukan tindakan tegas penegakan hukum kalau masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang ada. Ya, kita sama-sama bantu. Ingat, mungkin yang di depan nanti adalah kami ya dari pihak kepolisian. Bukan berarti kami menjaga, mungkin KPU, MRP, Bawaslu dan sebagainya itu bukan kita mau berkonfrontasi dengan masyarakat. Tapi kita hanya menjaga bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik, ya, tidak menimbulkan ekses yang nantinya akan merugikan warga masyarakat sekalian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan tambahannya. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Ongki Isgunawan. Baik, hadirin sekalian, dalam hitungan bulan kita akan menghadapi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi bangsa ini, khususnya kita yang ada di daerah, yaitu Pilkada 2024. Sebagai warga Manokwari, kita memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama memastikan
bahwa proses pemilihan ini berjalan dengan aman, damai, dan sukses. Sudah kita dengarkan tadi beberapa arahan, beberapa pesan-pesan yang disampaikan oleh beberapa narasumber kami, dan kebetulan Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, kami sekalian informasi bahwa resepsi Hari Bakti Radio pada hari ini kami siarkan secara langsung melalui siaran program 1, 2, dan 4, dan juga melalui kanal YouTube kami, bisa diakses di aplikasi YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa searching RRI Manokwari.net, akan ketemu dengan kami, dan kami juga punya platform nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepsta pada saat sambutan, sekaligus sebagai informasi untuk Bapak Ibu yang ada di sini bagaimana bisa mengakses informasi dari RRI seluruh Indonesia dan juga RRI Manokwari. Pilkada bukan soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan daerah kita. Partisipasi setiap warga sangat penting karena melalui suara kita, kita dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Manokwari. Pilihan kita menentukan arah pembangunan, kesejahteraan, dan kehidupan sosial di daerah ini. Pilihan kita boleh beda, tetapi hati kita harus tetap satu untuk Kota Manokwari. Kita berikan tepuk tangan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam persatuan untuk kita semua. Saya, Hermus Indau, SIP MH, Bupati Manokwari, atas nama pribadi, keluarga, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari, dengan rasa bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Semoga di usia yang hampir 8 dekade, RRI telah menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatukan suara dan semangat kebangsaan dengan tema inspirasi keindonesiaan. Mari kita bersama-sama terus menjaga kebinekaan dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Semoga RRI tetap menjadi media yang menginspirasi dan dicintai seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI, teruslah menjadi suara rakyat, pemersatu bangsa, dan inspirasi keindonesiaan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Petrus Kasihiu MT, Bupati Teluk Bintuni, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-79 tahun. Di usia yang hampir 8 dekade, RRI telah menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatukan suara dan semangat kebangsaan dengan tema inspirasi keindonesiaan. Mari kita bersama-sama terus menjaga kebinekaan dan memperkuat persatuan. Semoga RRI tetap menjadi media yang menginspirasi dan dicintai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkaya RRI, teruslah menjadi suara rakyat, pemersatu bangsa, inspirasi keindonesiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Kepala RRI Manokwari, Bapak Insinyur Sulistianto Istighfarullah MM. Kepada Bapak Sulistianto dipersilahkan.
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, ini saya diberi waktu untuk stand up komedi, tapi sebentar saja nih. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi karunia-Nya, rahmat-Nya untuk bisa berjumpa di hari yang spesial untuk RRI, yaitu ulang tahun RRI yang ke-79. Dan saya berharap RRI Manowari menjadi inspirasi ke Indonesia. Kita beri aplaus untuk kita bersama. Yang kami hormati, saya tidak bisa nyebut satu persatu, langsung kita singkat. Yang pertama, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat beserta Forkopimdanya. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Manowari beserta Forkopimdanya. Dan juga instansi vertikal. Nah, ini sahabat saya, sahabat duet nih. Cuma beliau belum nyanyi saja. Kemarin sudah podcast tapi belum ada suara nyanyinya. Kemarin saya pikir mau ikut lomba karaoke udara, ternyata belum. Kami tunggu nih. Yaitu Kepala Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat, juga Kepala KPPN. Kemudian dari vertikal ada dari Bea Cukai, terima kasih. Kemudian ada dari BPS, Ibu, terima kasih sudah berbicara tentang stunting, Ibu, yang merupakan salah satu ikon kami di siaran kami, yaitu reformasi birokrasi tentang tematik. Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik harus menyiarkan tentang RB tematik, Ibu, bagaimana menggelorakan UMKM, stunting, inflasi, disabilitas, kemudian pengentasan kemiskinan, dan yang terakhir adalah kita sebagai bangga Indonesia. Kemudian juga sekarang RRI, saya sampai kelupaan kepada senior-senior yang kami banggakan, para angkasawan-angkasawati RRI Manowari yang sudah pernah tugas, terima kasih sudah berkenan hadir di alma mater Bapak Ibu semuanya. Dan juga kepada mitra-mitra kami dari BKMT dan sejawatnya, terima kasih sekali. Serta yang kami banggakan, teman-teman tim saya, angkasawan-angkasawati RRI Manowari. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita sekarang berada di era disruption, jadi sekarang RRI tidak hanya bermain di terestrial, tapi juga bermain di multi platform. Nah, sekarang kami bekerja dalam menyampaikan informasi, bekerja di 5 pilar. Yang pertama, kita sebagai media radio terestrial, karena basic kita ini tidak bisa kita lupakan. Kemudian yang kedua, kita sudah punya aplikasi untuk portal rri.co.id, namanya RRI News. Nah, inilah kita perlu kolaborasi sehingga berbagai institusi, dan sekarang kita sudah menyatu dengan pemerintah daerah, kaitannya dengan Kominfo, untuk berbagi informasi melalui portal RRI News. Dan sekarang posisi RRI News kita, menurut Direktur Utama kita, bahwa sekarang kita sudah berada di 30 besar, sesuai dengan target di tahun 2024. Tahun lalu masih di era 200 besar, sekarang sudah di era 30 besar. Kita berikan aplaus untuk para reporter dan penyiar kita. Jadi sekarang teman-teman penyiar itu sudah ada semacam dituntut untuk menulis. Jadi penyiar harus multi talent, harus bisa menjadi penulis berita. Dan sekarang sudah ditarget bahwa satu penyiar dalam 1 bulan sudah harus menulis 20 berita online. Kalau untuk reporter minimal 1 hari 4 berita online. Jadi kalau dikalkulasi banyak sekali. Dan inilah sumbangsih angkasawan-angkasawati RRI Manowari. Sekali lagi kita berikan aplaus buat tim kami yang solid. Dan kemarin pada bulan Agustus, menurut data dari kantor pusat untuk rri.co.id, penyiar-penyiar kami masuk kategori penulis terbanyak 10 besar di seluruh Indonesia, dengan target yang disampaikan adalah 150%, luar biasa. Nah, ini perlu kami tingkatkan lagi. Untuk tahun depan, teman-teman TMB, teknik juga harus bisa menulis, kemudian untuk di TU pun, di keuangan harus juga bisa menulis. Inilah multi talent yang harus kita siapkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di RRI Manowari. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah radio yang independen dan netral. Apalagi di
pemilu kada kita harus netral, tidak berpihak manapun. Kita harus netral, dan kalaupun bersiaran untuk iklan atau apa, kita mengacu pada satu, yaitu penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Jadi mohon maaf misalnya ada kontestan yang ingin beriklan di RRI, kami tidak melayani karena harus lewat KPU, karena untuk berimbang. Jadi kami tidak boleh sebagai lembaga penyiaran publik harus netral. Dan kita sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K juga harus netral, tidak boleh memihak. Jadi kalau nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau ada kami dan tim kami, teman kami yang tidak netral, bisa lapor ke kami ataupun bisa lapor ke Bawaslu. Atau nanti bisa diteruskan di Kementerian RB, PAN RB. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, nah inilah salah satu bagaimana kita menjaga netralitas dan untuk mensosialisasikan tentang pemilu kada serentak. Sekarang berubah lagi, tagline kami adalah sebagai radio kanal pemilih cerdas. Itulah RRI sekarang. Dan sekarang konten programnya adalah pemilih daerah ya. Jadi pemilih daerah namanya. Kemarin sudah di launching pada saat tanggal 6 September 2024 seluruh Indonesia. Saya kira itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur, terima kasih sudah hadir karena RRI selain Radio Republik Indonesia adalah rumah rakyat Indonesia. Inilah rumah Bapak Ibu semuanya, rumah masyarakat Manokwari yang ingin bertalenta, silahkan kita berkolaborasi, bergandengan tangan untuk memberikan pelayanan informasi terbaik, karena ini juga merupakan salah satu bukti nyata kita sebagai ASN harus menjadi pelayan terbaik. Jadi kita bukan bos, tapi kita adalah pelayan masyarakat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati kebahagiaan kita bersama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Joni Muit ST, Ketua DPR Sementara Kabupaten Manokwari, periode 2024-2029, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-79 tahun. Di usia yang hampir 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatukan suara dan semangat kebangsaan dengan tema Inspirasi Keindonesiaan. Mari kita bersama-sama terus menjaga kebinekaan dan memperkuat persatuan. Semoga Radio Republik Indonesia tetap menjadi media yang menginspirasi dan dicintai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara rakyat, pemersatu bangsa, dan inspirasi keindonesiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Iya, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala RRI Manokwari. Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu melihat, ini adalah penampilan perdana untuk kasater kami yang sedikit berbeda di perayaan Hari Bakti Radio. Karena memang jiwa beliau yang cukup gaul dan nyentrik ya. Tadi mungkin Bapak Ibu melihat ini Bapak nyentrik banget dari atas sampai bawah. Nah, ambience-nya ada pada kami. Biasanya untuk acara sesi formal seperti ini kami akan berpakaian rapi dan sangat formal. Namun karena kita juga mendapatkan ambience dan semangat inspirasi dari kasatker kami, sekali lagi inilah tampilan kita. Dan inilah kami para pelayan publik yang siap melayani Bapak Ibu dengan segala informasi yang ingin dipublish kepada masyarakat melalui beberapa kanal digital yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepsta. Kita berikan tepuk tangan untuk RRI Manokwari. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti sesi pergelaran budaya yang akan menampilkan keindahan dan kekayaan tradisi Nusantara sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Radio pada hari ini. Dan mari kita saksikan bersama tarian Nusantara yang akan dibawakan oleh para pelajar dari SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Papua Barat.
Tarian ini mencerminkan keberagaman dan keindahan budaya Indonesia. Sinopsis Tari Kreasi Nusantara. Tari Kreasi Nusantara yang digunakan adalah campuran dari berbagai tari tradisional dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dengan menampilkan tari kreasi Nusantara ini secara tidak langsung mengajarkan kepada para generasi muda bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku yang berbineka tunggal ika. Tari kreasi Nusantara ditampilkan antara lain ada tari kecak, tari tortor, tari paris berantai, tari kipas pakarena, tari nandek ganjen, tari gundul-gundul pacul, tari jaipong, tarian tradisional campuran dari tanah Papua, yaitu tarian tumbuh tanah dari suku Arfak Manokwari, tarian tate dari suku Yakhai, Mapi Papua Selatan, dan Aster Papua. Tari kreasi Nusantara ini ditutup dengan tari Aster Papua yang sedang tren di tanah Papua. Penampilan tarian kreasi Nusantara yang dibawakan oleh siswa-siswi Smankor Papua Barat ini pernah memperoleh juara pertama dalam Festival Pelajar Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI Manokwari dan akan ditampilkan di seluruh provinsi di Indonesia. Thank you.
cineso, che amo, che è la corazza corto da musico. This next segment is for you. Pade, jalan naik, jalan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Joni Isir, Kapolda Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia dengan tema Inspirasi ke-Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memberitakan informasi-informasi yang mengedukasi, tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Saripudin, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-79 tahun. Di usia yang ke-79 tahun ini, RRI tetap menjadi suara yang menggema di seluruh penjuru negeri, menginspirasi kebanggaan kita sebagai bangsa dengan tema Inspirasi Keindonesiaan. Kami berharap RRI terus memancarkan nilai-nilai persatuan, kebinekaan, dan semangat kebangsaan. Semoga RRI selalu menjadi tauladan dalam menjaga keindonesiaan, menyatukan berbagai suara, dan menginspirasi setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti.
telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Ku telah berikan semua padamu, namun kau buatku semakin terjatuh. Mungkin berbeda caramu dan caraku, begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Oh, yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Joshua. Bapak Ibu, saya sedikit menyita waktu Jo, kita ngobrol sebentar ya. Bapak Ibu tamu undangan hadirin, Joshua ini adalah perwakilan dari RRI Manokwari untuk mengikuti event tahunan yang selalu kami selenggarakan di seluruh pelosok Indonesia di mana RRI berada, yaitu event Bintang Radio. Dan Joshua adalah juara 1 Bintang Radio tingkat nasional tahun 2023. Ini satu kebanggaan untuk kita yang ada di Manokwari. Jo, mungkin karena nanti start bulan September, izin Pak Kepsta ya, kita sudah akan mulai proses pendaftaran. Perhelatan Bintang Radio itu nanti akan digelar pada Oktober. Mungkin hari ini Joshua bisa sedikit ceritakan pengalaman, kemudian bisa mengajak audiens kita yang tengah mendengarkan siaran kita. Silahkan. Cerita pengalaman sedikit, mohon izin Bapak Ibu. Sebelum saya menjuarai Bintang Radio 2023 tahun lalu, saya gagal dulu 3 kali. Oh iya, 3 kali gagal ya, betul. Tapi dengan kegagalan itu menambah api di dalam hati saya untuk berusaha dan akhirnya bisa untuk menjadi perwakilan Manokwari dan menjadi juara 1 di ajang nasional tahun lalu. Oke, kita kan Oktober mau buat lagi nih Jo. Mungkin sekalian bisa ajak gitu untuk mereka yang juga punya hobi sama seperti Joshua. Dan Bapak Ibu, lagu Dan Terjadi tadi yang baru dinyanyikan oleh Joshua adalah lagu Jos Florentino sendiri. Kita berikan aplaus dulu untuk beliau. Silahkan Jo. Di waktu ini saya mengajak teman-teman semua yang tentu saja belum sampai lewat batas umurnya ya, untuk mengikuti Bintang Radio pada Oktober mendatang dan tentu saja membuka kemungkinan yang begitu besar untuk menjadi Jos Florentino selanjutnya yang akan mewakili Manokwari untuk menjadi juara pada pagelaran nasional nanti. Oke, terima kasih Jo. Terima kasih. Iya. Baik, Bapak Ibu, biasanya acara jamuan kasih itu adalah penutup dari acara, tapi beda untuk kami di keluarga besar RRI se-Indonesia. Karena nanti di pukul 13 waktu Indonesia bagian timur, kita akan mengikuti prosesi puncak acara dari perayaan Hari Bakti Radio ke-79, yaitu penyulutan obor dan pergelaran yang langsung akan kita ikuti dari kantor pusat RRI Jakarta.
sembari kita menantikan pukul 13, selanjutnya kita akan menikmati jamuan kasih. Untuk itu kepada teman-teman seksi konsumsi mungkin sudah bisa ambil perannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu mohon tidak dilihat dari menu yang akan dihidangkan oleh kami, tetapi mungkin dilihat dari ketulusan hati kami sebagai ungkapan terima kasih kami dan apresiasi kami atas kesetiaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan dan turut merasakan kebahagiaan dan kebersamaan pada acara Hari Bakti Radio ke-79 tahun RRI Ada untuk Indonesia. Selamat menikmati dan selamat makan siang. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Letnan Kolonel Infantri Agus Prihanto Doni, Komandan Kodim 1801 Manokwari, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-79 tahun. Di usia ke-79, RRI tetap menjadi suara yang menggema di seluruh penjuru negeri, menginspirasi kebanggaan kita sebagai bangsa dengan tema Inspirasi Keindonesiaan. Kami berharap RRI terus memancarkan nilai-nilai persatuan, kebinekaan, dan semangat kebangsaan. Semoga RRI selalu menjadi teladan dalam menjaga keindonesiaan, menyatukan berbagai suara, dan menginspirasi setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam. Iya, Bapak Ibu, meja jamuan kasih sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Panitia seksi konsumsi untuk mengarahkan tamu undangan kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teguh Suhendro, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Provinsi Papua Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-79 tahun. Di usia yang ke-79, RRI tetap menjadi suara yang menggema di seluruh penjuru negeri, menginspirasi kebanggaan kita sebagai bangsa. Dengan tema Inspirasi Keindonesiaan, kami berharap RRI terus memancarkan nilai-nilai persatuan, kebinekaan, dan semangat kebangsaan. Semoga RRI selalu menjadi teladan dalam menjaga keindonesiaan, menyatukan berbagai suara, dan menginspirasi setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-79 tahun, di mana di usia yang ke-79 ini RRI tetap menjadi suara yang menggema di seluruh penjuru negeri, menginspirasi kebanggaan kita sebagai bangsa dengan tema Inspirasi Keindonesiaan. Kami berharap RRI terus memancarkan nilai-nilai persatuan, kebinekaan, dan semangat kebangsaan. Semoga RRI selalu menjadi teladan dalam menjaga keindonesiaan, menyatukan berbagai suara, dan menginspirasi setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tuhan memberkati, salam presisi. Horas. RRI Manokwari di era multi-platform. Di era disruption digitalisasi media, suka tidak suka, RRI Manokwari melakukan transformasi dari single platform ke era multi-platform.
Hal ini ditandai dengan 5 pilar atau platform yang bisa dinikmati pendengar, pemirsa, serta netizen RRI Manokwari. Kelima platform tersebut adalah RRI sebagai radio, RRI digital, RRI news, RRI media sosial, serta RRI berbasis komunitas. Kita awali di program Mosaik Indonesia. Konten tersebut bisa dinikmati melalui audiovisual. Salah satu yang cukup mendapatkan respon publik atau pemirsa adalah konten hobi menjadi investasi. Kemudian juga yang tak kalah menarik ada topik apa itu stunting. Pemirsa dan pendengar podcast RRI Manokwari, kali ini saya akan berbagi konten tentang seorang pengusaha muda yang berasal dari Jogja dan melalang buana sampai ke Manokwari. Beliau adalah Mas Manto. Nah, kalau Mas Manto sendiri, tadi kan dari hobi menjadi cuan. Nah, bagaimana tentang investasi dalam mengelola untuk menjadi dari hobi menjadi cuan ini untuk tanaman anggur? Ya, kalau khusus tanaman anggur karena pada dasarnya mungkin di wilayah Papua, Papua terkhususnya di Manokwari kan belum ada yang nanam dalam jumlah besar. Banyak. Dan ya baik, jadi pengertian stunting itu sendiri adalah kekurangan gizi kronis ya pada baduta di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung cukup lama, sehingga memang menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan juga tumbuh kembang anak. Kemudian ada satu konten yang menginspirasi kaum milenial yang berprestasi dalam program Bangga Indonesia, yaitu Putri Citra Papua Barat 2024 yang akhirnya terpilih menjadi Putri Citra Indonesia 2024. Bagaimana kabar? How are you today? Hello, I'm really so good today. Saya hari ini sangat-sangat baik, puji Tuhan, dan begitu luar biasa. What's your name? Okay, my name is Raquel Heniate Putri Tunggal Karubaba. Nama saya Raquel Heniate Putri Tunggal Karubaba. Baik, itulah pemirsa dan netizen podcast RRI Manokwari, kita sudah berkenalan ya dengan Putri Citra Papua Barat. Untuk konten yang berbasis komunitas, ada di Mutiara Pagi yang diisi oleh BKMT Manokwari. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk program news ada di Dialog Pagi, Lintas Manokwari Pagi. Salah satunya Sinergi Membangun Negeri yang merupakan kolaborasi RRI Manokwari bersama Kodam 18 Kasuari. Satu topik yang menarik mengenai program infrastruktur bakti di Kodam 18 Kasuari Manokwari. Nah, seperti apa program tersebut terkait dengan Bakti Kominfo? Apa sih sebenarnya? Ini makanan apa nih? Bakti Kominfo ini, Bang. Sinergi Membangun Negeri. Semua konten tersebut ditayangkan di Pro 1 dalam 5 pilar atau 5 platform. Tidak ketinggalan juga di Pro 2 yang bersegmented anak muda, konten yang mendapat perhatian publik diantaranya Sore Ceria, mengambil tema lolos beasiswa LPDP, S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan serta untuk hiburannya live musik akustik gitar. Siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah KMI dan juga teman-teman di sini. Yang satu, siapkan diri dengan baik, karena beasiswa ini sedikit teliti dan sedikit selektif, jadi pasti semua orang pasti bisa. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken.
Kemudian di Pro 4 yang menobatkan dirinya budaya Indonesia, konten yang disukai pemirsanya adalah obrolan budaya. Salah satunya 2 harmoni budaya, Marama, Tawe, Boyari, Ambore, Tamutu, yang diartikan mari kita bersatu supaya kita kuat. Kalau kita berbicara harmoni 2 budaya, nah bagaimana pandangan kakak selaku ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manowari antara budaya Toraja dengan budaya yang ada di Manowari ini? Dan kebetulan kami sebagai masyarakat Toraja, kehadiran kami di Manokwari adalah salah satu bagian atau budaya dari negara, ya, yang harus menjaga sama-sama, ya, menjaga dan menghargai semua budaya yang ada di tanah air. Seperti apa? Dalam bahasa Mbai itu Merama Tawe Boyari Ambori Tamutu. Merama Tawe Boyari Ambori Tamutu. Saya bisa jadi aine. Kemudian ada juga produksi mini drama, juga tidak kalah populer dengan konten-konten lainnya. Waduh, manukku. Dan apik tenan, bagus ternyata. Aduh, apalagi yang cecak rowo ini. Perkenalkan pemirsa, itu Pak Sulis, bapak kos kami Merdeka Indekos yang punya hobi piara burung. Sudah banyak burung yang dipelihara dan banyak lomba ketangkasan burung yang diikuti. Hingga suatu hari, drama radio RRI Manokwari berjudul Merdeka Indekos, episode Gara-gara Burung. Selamat pagi dunia, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Penghuni Merdeka Indekos ramai sekali. akhirnya saya bakar sampah-sampah ini bersih. Dan waktunya saya kembali ke kamar. Aduh, saya kaget tuh. Pak Sulis nih buat saya kaget. Satu hal lagi, ada momen bersejarah yang dibuat oleh tim konten kreator RRI Manowari, yaitu tentang pembentangan bendera merah putih sepanjang 13,270 km di Manowari yang mendapatkan rekor muri. Merdeka! 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 Sekali merdeka, tetap merdeka. Pembentangan rangkaian kain merah putih terpanjang di dunia. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Gelegar peki kemerdekaan baru saja kita dengarkan dari pejabat Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Ali Baham Temu Merah, dan pernyataan Triyono, manajer operasional Museum Rekor Indonesia, bahwa Papua Barat mendapat rekor dunia untuk pembentangan bendera merah putih sepanjang 13.270 meter. Nah, seperti apa ceritanya? Kita jumpa lagi di podcast RRI Manokwari bersama saya, Yulita K. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun dengan tema nasional Nusantara Baru Indonesia Maju, Papua Barat melaju dengan ide cemerlang, yaitu melakukan pembentangan rangkaian kain merah putih sepanjang 13.270 meter. Apa yang tersirat dalam ide cemerlang ini? Berikut
penuturan Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Insinyur Jacob Fonataba, MSc. Ide itu muncul karena rasa kebangsaan tadi. Karena ketika kita melihat bahwa generasi bangsa ini perlu dipersiapkan untuk memaknai betul arti kemerdekaan itu yang akan diisi dengan berbagai hal yang positif, makanya untuk membangun rasa patriotisme tadi yang saya sampaikan, menghormati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendirikan bangsa ini dengan jiwa, raga, dan darah, maka kita harus melakukan hal-hal yang untuk menghormati jasa para pahlawan. Kemudian kita juga melakukan untuk menyatakan bahwa kita ini bagian yang tidak terpisahkan dari negara RI. Pendengar, sejauh mana pemerintah Papua Barat mempersiapkan momen spektakuler pembentangan bendera merah putih ini? Yuk kita dengarkan kembali penuturan Sekda Papua Barat. Persiapan kita mulai dari tadi secara manual, secara elektronik, kita sudah mengukur rute jalannya. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Juga kita sudah mengatur yang juga seperti pihak Kodam, Kodim untuk membantu nanti. Dan nanti akan ada semacam konvoi itu untuk dari Forkopimda untuk bagaimana melihat kesiapan pembentangan bendera. Semangat gelora kemerdekaan kembali menggebu sebagai tanda penghormatan kepada bangsa dan tanah air. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan perlakuan spesial untuk memiliki sang saka merah putih sepanjang 13.270 meter. Kegiatan ini kita langsung dikonveksi. Kita itu tadi, karena kita menghormati jasa para pahlawan, kita menghormati kemerdekaan, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Memang tidak dibuat di sini karena bahan bakunya tidak cukup. Kita buat di konveksi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian karena menghormati ini lambang negara, kita kirim dengan pesawat kargo. Yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Lintasan jalan sepanjang 13 km dimulai dari Jalan Sinar Suri, melintasi Jalan Musikali Dingin, Jalan Yosudarso, Jalan Merdeka RRI, dan Jalan Pasir Putih, dan akhirnya finish di Bumi Perkemahan Kuarda Gerakan Pramuka Jalan Arwi, Manokwari, Papua Barat, yang mana pembentangan bendera tersebut juga melibatkan pelajar di kota Manokwari. Kita melakukan ini untuk melibatkan berbagai pihak, pemerintah, TNI Polri, generasi muda, masyarakat umum, pihak swasta, supaya semua ikut terlibat untuk kita mencanangkan secara nasional bahwa Papua Barat siap untuk melaksanakan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI di Manokwari. Sehingga timbullah ide bahwa kita pembentangan bendera merah putih sepanjang 13.270 meter. Nanti juga anak-anak sekolah dengan berseragam pramuka juga akan ikut di dalam barisan merah putih. Jerih payah masyarakat Manokwari, Papua Barat terbayar sudah. Dengan tercatatnya pembentangan bendera merah putih terpanjang di dunia oleh Museum Rekor Indonesia yang diserahkan secara langsung manajer operasional Museum Rekor Indonesia
Triyono kepada Pejabat Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Ali Baham Temomere. Ya, akhirnya kemudian hari ini kita dicatat di dalam Museum Muri sebagai daerah yang membentang merah putih terpanjang di dunia. Ya, terpanjang di dunia. Saya tadi kaget, saya kira tidak jadi itu hanya untuk Indonesia, bahkan mungkin tidak mencapai batas lebih dari yang daerah lain. Tapi ternyata bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk dunia. Ya, ini hal yang luar biasa. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, kepada keluarga besar Pramuka. Ya, hari ini kita peringati 63 tahun dan kita juga bisa bersama-sama dengan masyarakat. Tadi saya lihat orang-orang yang di pinggir-pinggir pantai, keluarga di pinggir-pinggir rumah dengan celana sweater juga keluar. Ya, maksudnya celana pendek. Ya, ada yang pakai pakaian seragam, ada yang pakai kain seadanya, ibu-ibu itu keluar. Ada yang mau bilang merdeka tapi mulu ada penuh dengan pinang yang tidak sempat buka mulut. Ya, tapi semua itu yang tadi sudah bersama-sama dan kemudian melahirkan bentangan terpanjang di dunia hari ini. Terima kasih untuk semua masyarakat. Lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Pendengar podcast RRI Manokwari, itulah tadi semangat nasionalisme dari ufuk timur Manokwari, Papua Barat yang terus melaju untuk Indonesia maju. Saya Yulita Krei, sampai jumpa pada podcast episode berikutnya. Tabea. Yang deras mengalirkan emas. So ya Tuhan, terima kasih. So ya Tuhan, terima kasih. Harapan kami, RRI Manokwari senantiasa di hati pendengar dan pemirsanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir.